Tahukah kalian bahwa Islam mempunyai jenderal perang yang hebat pada zamannya, yaitu dari sekian banyak jenderal yang dicatat pada peradaban Islam? Nah, sejumlah panglima perang jenderal Islam dikenal sebagai yang tertangguh karena punya pencapaian luar biasa. Bahkan beberapa di antara mereka dikenal belum pernah kalah dalam pertempurannya. Nah, dalam sejarah umat Islam telah melalui berbagai peperangan, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pada era Perang Salib yang memperebutkan kota suci Yerusalem. Banyak peperangan yang telah dilalui umat muslim sebagai bentuk dari jihad, dan ini melahirkan sejumlah nama panglima perang yang terkenal. Nah, nama mereka terukir dalam sejarah sebagai panglima tertangguh dalam agama Islam. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa panglima jenderal Islam terhebat di dunia. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berada di puncak jenderal muslim terbesar sepanjang masa. Ia lahir September 601 di Ka'bah Suci, Mekah, Arab Saudi. Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari sepupu Nabi Muhammad SAW dan dia adalah sahabat terdekat dalam sahabat Nabi Suci. Nabi Muhammad SAW mengakuinya sebagai pejuang besar sepanjang masa. Dia memimpin dan berpartisipasi dalam sebagian besar pertempuran dan pesta pejuang, bahkan di zaman Nabi. Sebagian besar dia sendirian bertarung dalam mengalahkan pejuang Arab yang terkenal dan juga ditakuti. Dan dia juga sendiri yang membunuh hampir semua musuh yang terbunuh dalam Perang Badar. Dia menaklukkan Khaybar. Dan Ali bin Abi Thalib juga menjadi khalifah muslim keempat. Selain itu, dalam panggilannya, Ali bin Abi Thalib disebut sebagai Amir al-Mu'minin, yaitu panglima yang beriman. Abu Turab, bapak debu. Haidar, berhati-hati. Dan Asadullah, singa Allah. Dia meninggal pada Januari 661 di Najaf, Irak. Kedua, Khalid bin Walid. Sebelum menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, nama Khalid bin Walid sudah sangat ditakuti di medan pertempuran. Dan setelah masuk Islam, sosoknya dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai pedang Allah yang terhunus. Dan julukan ini diberikan karena keahliannya dalam bidang militer dan strategi perang. Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang paling ditakuti karena tidak terkalahkan sepanjang karirnya bersama umat muslim, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalid ibni al-Walid ibni al-Mughirah al-Makhzumi kerap kali dikirim ke daerah yang sulit dikalahkan seperti Syria, Bizantium, dan Palestina. Bahkan dirinya juga pernah memimpin umat Islam untuk menaklukkan kekaisaran Romawi. Nah, pencapaiannya sebagai jenderal muslim antara lain penaklukan tanah Arab, Mesopotamia, dan Romawi. Ia juga berhasil meraih kemenangan dalam perang di Yamamah, Ulais, Firas, Walaja, dan Yarmouk. Nah, salah satu perang terkenal yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid adalah Perang Yarmouk yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636. Nah, Perang Yarmouk adalah pertempuran abad ke-7 yang melibatkan pasukan muslim Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari, tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara Legium Bizantium di bawah komando Fahan dari Armenia. Kemudian jumlah pasukan Islam pada Perang Yarmouk pada saat itu adalah 45.000 orang, yang mana mereka harus melawan pasukan musuh yaitu pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 orang dan bersenjata lengkap. Dan meskipun kalah jumlah pasukan muslim yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid tidak gentar sedikit pun dengan menghadapi pasukan Romawi Timur. Terlebih lagi kehebatan Khalid bin Walid di medan perang dalam mengatur pasukan dan strategi memang sangat gemilang, bahkan membuat para komandan Bizantium tercengang. Nah, meskipun kalah jumlah, perang yang terjadi di dekat sungai Yarmouk ini, perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina ini berhasil dimenangkan oleh Khulafaur Rasyidin atas izin Allah dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium Romawi di Suriah. Selain itu, Perang Yarmouk dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam saat keluar dari Jazirah Arab. Ketiga, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah Sultan Turki Ottoman yang naik tahta pada usia 12 tahun. Ia dikenal sebagai penakluk Konstantinopel, yang mana sekarang sebagai Istanbul, Turki, pada 1453, yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Nah, Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Meski masih sangat muda, dirinya dikenal akan kecerdasannya dalam mengatur strategi jitu untuk menguasai peperangan.
Dan berkat prestasinya ini dia dijuluki sebagai sang penakluk. Nah, kemudian Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ini adalah kota yang pernah diperebutkan banyak bangsa karena letaknya yang sangat strategis untuk perdagangan dan mudah dipertahankan dari musuh. Dan selama 11 abad, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium dan sebuah kota yang tidak hanya memiliki arti penting secara strategis, tetapi juga sebagai simbol kekuatan pertahanan dan pusat keagamaan Kristen yang megah dahulu sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian kejayaan Kekaisaran Bizantium pun akhirnya berakhir pada pertengahan abad ke-15 ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel ini. Dan berkat pencapaiannya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pahlawan di Turki dan Istanbul, sehingga namanya diabadikan di beberapa kawasan seperti Distrik Fatih, Masjid Fatih, dan Jembatan Fatih Sultan Mehmed. Keempat, Salahuddin ad-Din Yusuf bin Ayyub atau Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 1138 Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub. Ia lebih dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh besar Islam yang mendirikan Bani Ayyubiyah pada tahun 1171. Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai panglima yang menyatukan negara-negara Islam yang tercerai-berai untuk melawan pasukan salib yang menguasai Yerusalem atau Palestina. Nah, dari persatuan umat muslim di Timur Tengah ini, Salahuddin Al-Ayyubi lantas membentuk dinasti Ayyubiyah yang mencakup wilayah Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Yaman. Dan sebutan nama dari Salahuddin juga disebut sebagai Macan Perang Salib. Kemudian, di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan Ayyubiyah berhasil mengalahkan pasukan salib dalam Perang Hattin pada tahun 1187 dan berhasil merebut kembali Yerusalem atau Palestina. Kemudian di Eropa, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai Saladin, seorang jenderal berani yang memimpin melawan pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat pengakuan luas baik di kalangan muslim maupun Kristen karena kepemimpinannya, kepiawaiannya dalam bidang militer, dan sifat kesatria yang dimilikinya. Selain menjadi panglima, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga adalah seorang ulama. Beliau memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Kemudian selain itu, sebelum mendirikan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin telah berpartisipasi dalam peperangan melawan pasukan salib. Dinasti Ayyubiyah ini yang didirikannya pun berkembang pesat, dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan berbagai wilayah Islam dan membuatnya dikenal sebagai khalifah yang memiliki kerajaan terbesar saat itu. Dan dengan kekuatannya itu, Salahuddin menggunakannya untuk kampanye merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem pada tahun 1187. Nah, Yerusalem ini berhasil direbut oleh Salahuddin dari kerajaan Yerusalem pada 2 Oktober 1187. Setelah berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Pertempuran dengan tentara salib pun berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard. Dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen. Dan Salahuddin mengakhiri sisa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat dengan membangun rumah sakit, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi, serta masjid-masjid di seluruh daerah yang diperintahnya. Dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berpulang ke rahmatullah pada 4 Maret 1193. Nah, sebagai penguasa, dia tak meninggalkan harta berlimpah. Yang ditinggalkannya hanyalah baju perang, kuda, dan uang sebanyak 1 dinar dan 36 dirham. Kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin surga dan memiliki kontribusi besar terhadap Islam. Ia dikenal sebagai panglima militer yang ahli menggunakan anak panah dan seorang dai atau ulama yang menyebarkan Islam di wilayah Cina pada pertengahan abad ke-7. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk Islam pada usia 17 tahun, menjadi orang ke-7 yang masuk Islam. Nah, salah satu perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Perang Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, yaitu peperangan antara pasukan Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Sasaniyah dari Persia. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sosok panglima legendaris yang memimpin kaum muslimin melawan Persia Majusi dalam Perang Qadisiyah. Nah, pertempuran ini sangat penting karena merupakan ekspansi awal Khulafaur Rasyidin ke wilayah Persia dan upaya untuk menyebarkan Islam di sana. Kemudian Kekaisaran Sasaniyah yang telah berdiri selama berabad-abad sebagai penguasa Persia sebelum Islam berusaha mempertahankan wilayahnya
dan kekuasaannya. Dan kemudian perang Qadasiyah pun yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pun berakhir dengan kemenangan umat muslim dalam melawan Persia, yang mana hal tersebut terjadi dengan atas izin Allah Ta'ala, walaupun pada saat itu pasukan muslim atau pasukan Islam yang berjumlah 3.000 pasukan harus melawan kurang lebih 100.000 pasukan musuh Persia. Keenam, Tariq bin Ziyad. Pada tahun 670, Tariq bin Ziyad atau Tariq bin Ziyad lahir di Oued Tafna yang sekarang menjadi Aljazair. Nah, nama panglima perang Islam era Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu Selat Gibraltar, adalah sang panglima Tariq bin Ziyad. Kehormatan itu didapatkannya setelah berhasil memimpin sekitar 7.000 pasukan dari pantai utara Maroko untuk menaklukkan Al-Andalus, yaitu bagian semenanjung Iberia yang menyeliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Nah, Tariq bin Ziyad kemudian dikenal sebagai pahlawan yang berjasa dalam penaklukan Andalusia antara tahun 711 hingga 718. Saat itu, ia diutus oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dari Damaskus di Suriah. Nah, pencapaian Tariq bin Ziyad ini saat itu membuka jalan bagi Islam untuk mulai berkembang di Andalusia, Spanyol, pada abad ke-8. Nah, di sisi lain, Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima perang terkenal dengan kemenangannya atas Kekaisaran Romawi di Gibraltar, Spanyol. Nah, kemudian pada tahun 711, ia memerintahkan pasukannya yang lebih kecil untuk membakar perahu setelah masuk melalui laut pada daerah tersebut. Dan setelah masuk ke wilayah musuh, mereka, yaitu pasukan Tariq bin Ziyad, telah membakar perahu mereka, bahkan mengetahui bahwa musuh kuat mereka siap menyerang mereka. Dan dia berbicara kepada anak buahnya bahwa tidak ada pilihan lain untuk bertarung dengan berani dan menjadi pemenang atau martir. Nah, Tariq bin Ziyad atau bin Ziyad ini hanya memimpin 17.300 prajurit muslim yang mana melawan 11.000 tentara Raja Roderick dari Spanyol. Dan kemudian dia mengalahkan serta membunuh raja tersebut. Nah, kemudian Tariq bin Ziyad membagi pasukannya menjadi 4 bagian untuk maju di berbagai daerah. Yang satu maju merebut Cordoba, dan yang lainnya menangkap Murcia. Yang ketiga merebut Saragossa, dan keempat di bawah kepemimpinannya merebut Toledo. Nah, setelah menaklukkan Spanyol, komandan muslim Musa bin Nusair datang ke Spanyol dengan 18.000 pasukan. Dan mereka berdua, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, adalah jenderal muslim terbesar yang merebut Barcelona, Portugal, Pyrenees, dan Lyons satu demi satu. Muslim memerintahkan Spanyol selama lebih dari 750 tahun, dari 711 sampai 1492 Masehi. Nah, sebenarnya Tariq bin Ziyad ini adalah seorang budak yang dibebaskan. Tetapi setelah masuk Islam, Islam menghormatinya menjadi seorang jenderal militer. Dan setelahnya pada tahun 720 ia meninggal di Damaskus, Suriah. Ketujuh, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah panglima perang termuda zaman Rasulullah SAW dan mendapatkan julukan terhormat Hibbu Rasulullah, yang berarti orang yang dicintai Rasulullah. Nah, Usamah pernah ditolak berpartisipasi dalam perang Uhud karena saat itu usianya masih sangat kecil untuk mengikuti peperangan. Dan setelah itu ia akhirnya diizinkan mengikuti perang Khandaq setelah umurnya cukup, dan kemudian perang Hunain. Dan kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau memutuskan untuk menunjuk Usamah bin Zaid untuk memimpin perang ke wilayah Kekaisaran Bizantium di Balqa. Usamah bin Zaid ini yang diragukan oleh banyak sahabat Nabi, kemudian dapat membuktikan kehebatannya sebagai panglima perang Islam termuda pada saat itu. Dan kemudian ia dan pasukannya menjadi kekuatan muslim pertama yang berhasil menyerang wilayah Bizantium. Nah, penaklukannya juga membuka jalan bagi penyerangan muslim selanjutnya atas Levant dan Mesir. Nah, dan itu tadi sebagian panglima jenderal yang terkenal yang telah kita sebutkan sebagiannya. Dan sebenarnya masih banyak lagi jenderal muslim terhebat yang telah menunjukkan keberanian dan keterampilan mereka di medan perang. Dan mereka secara efektif menjalankan taktik perang mereka untuk mengalahkan lawan-lawannya. Nah, jenderal muslim terbesar yang pernah ada adalah Nabi Muhammad SAW. Dia memimpin pertempuran pertama dalam sejarah umat muslim dan mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan sedikit prajurit muslim. Dan pertempuran ini adalah pertempuran Badar yang menghasilkan kemenangan dengan 313 tentara melawan lebih dari 1.000 musuh. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin terbesar yang mengajarkan kita semua taktik dan strategi perang kepada para pengikutnya. Dan ia juga merupakan kepribadian yang paling berpengaruh di dunia, bahkan hingga sampai saat ini.
dan semua jenderal muslim pemberani dan terhebat mengikutinya untuk mengubah jalannya sejarah melalui kemenangan di medan perang mereka. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa panglima jenderal Islam terhebat di dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.